Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini tentang persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat, misalkan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Maka persamaan berbentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dinamakan persamaan kuadrat dalam peubah X. X disebut variabel, A disebut koefisien dari X kuadrat, dan B disebut koefisien dari X. Dan C adalah konstanta. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan. Contohnya, X kuadrat tambah 2X kurangi 15 sama dengan 0. Kita buat perkalian dua buah suku, di mana di sini kita simpan X, ini juga X karena ini X kuadrat. Kemudian cari dua buah bilangan, yang mana dua bilangan itu apabila dikalikan hasilnya negatif 15, dan kalau ditambah hasilnya 2. Kita lihat saja dari faktor dari negatif 15. Kemungkinannya adalah positif 5 dengan negatif 3, atau negatif 5 dengan 3. Tetapi karena di sini yang dijumlahkan harus sama dengan 2, maka kita pilih 5 dan negatif 3. 5 kali negatif 3 sama dengan negatif 15, dan 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Berarti menjadi X tambah 5 kali X kurangi 3 sama dengan 0. Maka kemungkinannya itu ada 2. Kemungkinannya X tambah 5 sama dengan 0 atau X kurangi 3 sama dengan 0. X tambah 5 sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan negatif 5, atau X kurangi 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Untuk mengecek kebenaran ini, kita bisa mensubstitusi hasil akhirnya ke soal. Misalkan ini negatif 5, kita substitusi. Negatif 5 kuadrat berarti 25 ditambah 2 kali negatif 5 berarti negatif 10. Berarti 25 kurangi 10 sama dengan 15. 15 kurangi 15 sama dengan 0. Betul ya? Atau kita masukkan X-nya 3. 3 kuadrat 9 tambah 2 kali 3 6 berarti 15 kurangi 15 sama dengan 0. Betul juga. Jadi himpunan penyelesaiannya itu negatif 5 atau 3. Cara yang kedua yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Contohnya masih yang tadi, X kuadrat tambah 2X kurangi 15 sama dengan 0. Kita pisahkan, di sebelah kiri yang mempunyai variabel X, yang sebelah kanan tidak ya, dengan cara menghilangkan negatif 15 dengan menjumlahkannya dengan 15. Artinya ruas kiri ditambah 15, ruas kanan juga ditambah 15. Sehingga menjadi X kuadrat tambah 2X sama dengan 15. Kemudian kita tambahkan suatu bilangan dari kedua ruas ini dengan rumus ini. Setengah kali B per A kemudian dikuadratkan. Kita lihat di sini B-nya 2, A-nya 1. Berarti 2 bagi 1, 2 kali setengah adalah 1. 1 dikuadratkan 1. Artinya kedua ruas itu harus ditambah 1. Ini tambah 1. Selanjutnya kita bisa membuat X
tambah 1 kemudian dikuadratkan. Atau kita bisa mengeceknya itu dengan membalikan x kuadrat, ini x kuadrat, 2 kali x, 2x kali 1, 2x tambah 1 kuadrat, 1. Sama dengan 15 tambah 1 sama dengan 16. Supaya ini ya pangkat 2-nya hilang, maka kedua ruas itu diakarkan. Jadi akar dari x tambah 1 kuadrat sama dengan x tambah 1. Akar dari 16 itu yaitu positif negatif 4. Karena 4 kuadrat sama dengan 16, juga negatif 4 dikuadratkan juga sama 16. Maka kemungkinannya itu positif negatif 4. Maka kemungkinannya yang pertama x tambah 1 sama dengan negatif 4 ya, atau x sama dengan negatif 5. Sekarang kemungkinannya 4-nya diambil yang positif. X tambah 1 sama dengan 4, berarti x-nya 4 dikurangi 1, jadi 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 5 atau 3. Cara yang ketiga, dengan menggunakan rumus. Ini soalnya masih yang tadi ya, x kuadrat tambah 2x kurangi 15 sama dengan 0. Rumusnya x1 atau x2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat kurangi 4ac per 2a. Ingat, simbol a, b, c ini kita lihat a itu tadi koefisien dari x kuadrat, b koefisien dari x, dan c adalah ini konstanta. Kita substitusi, b-nya itu ini 2, kita ganti dengan 2. Plus minus akar b-nya ganti 2, jadi 2 kuadrat kurangi 4 kali a, lihat a-nya di sini 1, jadi kali 1 kali c, c-nya itu ini negatif 15, berarti kali negatif 15 dibagi 2 kali a, a-nya itu ini 1, berarti 2 kali 1. Kita tinggal operasikan, negatif 2-nya tetap, plus minus akar 2 pangkat 2, 4, kemudian negatif 4 kali 1 kali negatif 15 sama dengan positif 60, bagi 2 kali 1, 2. Berarti 4 tambah 60 jadi 64. Akar 64 itu 8. Hasilnya negatif 2 plus minus 8 per 2. Maka kemungkinannya karena ini ada x1, 2 dan ini juga positif negatif, berarti kita ambil satu-satu. X yang ke-1 negatif 2 tambah 8 ya, bagi 2. Jadi ini 6 bagi 2 sama dengan 3. Dan x yang kedua kita ambil yang negatifnya ini, jadi negatif 2 kurangi 8 per 2 sama dengan negatif 5. Jadi himpunan penyelesaiannya 3 atau negatif 5. Sekarang ada catatan di sini. Rumus yang tadi ini b kuadrat kurangi 4ac itu bisa disebut dengan d, diskriminan. Kalau nilai ini ya, nilai d ini atau b kuadrat kurangi 4ac itu lebih besar dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berlainan. Tetapi jika nilai d ini sama dengan 0, maka persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang sama. Tetapi jika d ini kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tidak memiliki akar yang real.
Selanjutnya kita akan membahas tentang menyusun persamaan kuadrat. Yang pertama, menggunakan perkalian faktor. Jika akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah x1 dan x2, maka ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 ekuivalen dengan a kali x kurangi x1 kali dalam kurung x kurangi x2 sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 3. Jawab. Kita menggunakan rumus ini ya. Nah, berarti x1-nya itu adalah negatif 5 dan x2-nya adalah 3. Berarti kita tinggal substitusi, x1-nya negatif 5, x2-nya 3. Berarti x kurangi negatif 5 sama dengan x tambah 5. Ini x kurangi 3, tetap ya, x kurangi 3 sama dengan 0. Ini kedua ruas bisa dibagi dengan a, berarti hasilnya hilang ya a-nya. Ini karena dibagi 0 dibagi a, 0. Kita hitung x kali x kuadrat, x kali negatif 3 sama dengan negatif 3x, positif 5 kali x positif 5x, 5 kali negatif 3 negatif 15 sama dengan 0. Ini hasilnya x kuadrat, negatif 3x tambah 5x sama dengan 2x, kurangi 15 sama dengan 0. Jadi akar-akar ya. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 3 adalah x kuadrat tambah 2x kurangi 15 sama dengan 0. Cara yang kedua dengan menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Jika akar-akar persamaan itu x1 dan x2, maka persamaan kuadrat itu ditentukan dengan rumus x kuadrat kurangi dalam kurung x1 tambah x2 x tambah x1 kali x2 sama dengan 0. Contoh, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 3. Berarti x1-nya adalah negatif 5 dan x2-nya adalah 3. Berarti kita tinggal jumlahkan x kuadrat ya, pakai rumus yang ini, dikurangi negatif 5 tambah 3 x tambah dalam kurung negatif 5 kali 3 sama dengan 0. Jadi akar-akarnya yang koefisien x ditambahkan, yang konstanta dikalikan. Maka menjadi negatif 5 tambah 3 negatif 2, negatif 5 kali 3 negatif 15. Maka menjadi x kuadrat, ini negatif ya, negatif 2x jadi positif 2x dikurangi 15 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 5 dan 3 adalah x kuadrat tambah 2x kurangi 15 sama dengan 0. Itu penjelasan mengenai persamaan kuadrat. Dan sekarang silakan Anda semua bisa mengerjakan soal ini ya. Ini ada 4 soal ya, silakan dikerjakan dengan memperhatikan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian penjelasan tentang persamaan kuadrat, semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.